Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini akan kita pelajari dan kita bahas tentang koefisien korelasi rank Spearman. Jadi korelasi dengan menggunakan metode Spearman. Untuk cabang pembelajarannya, memahami konsep uji statistika non-parametrik dan mampu melakukan uji koefisien korelasi rank Spearman. Di sini karena korelasi rank Spearman merupakan salah satu uji statistika non-parametrik atau uji non-parametrik untuk korelasi adalah menggunakan korelasi rank Spearman. Nah, untuk itu kita kembali pada pembahasan tentang korelasi product moment person, di mana korelasi person singkatnya ini adalah korelasi dengan metode parametrik. Jadi untuk metode parametrik korelasinya adalah korelasi person. Dengan contoh kita bisa melihat bahwa yang namanya korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Jadi jika ada dua variabel kita ingin mendapatkan atau mencari tahu keeratan hubungannya dengan metode korelasi ini. Sebagai contoh, untuk mengukur kekuatan hubungan linear atau keeratan hubungan linear antara jumlah iklan dan volume penjualan di suatu toko peralatan stereo, diambil data penjualan pada toko tersebut selama 10 pekan. Jadi selama 10 pekan diperoleh data sebagai berikut, di mana pada pekan pertama pada pekan pertama toko tersebut mengiklankan tokonya ya, produk-produk di tokonya, yaitu sebanyak 2 kali dalam sepekan. Dan pada pekan tersebut dengan iklan sebanyak 2 kali dalam sepekan terdapat penjualan sebanyak 50 unit dari produknya. Nah, demikian pula seterusnya sampai pekan ke-10 dia mengiklankan 2 kali dan terdapat penjualan 46 unit yang terjual. Jadi setelah itu ingin diketahui apakah X dan Y ini ada hubungannya apa tidak, hubungannya erat atau tidak, seperti itu. Untuk korelasi product moment person sendiri yaitu mengukur hubungan linear antara dua variabel dengan menggunakan data kuantitatif, atau untuk yang paling mudah adalah untuk metode parametriknya. Nah, parametrik. Sedangkan ukuran korelasi antara dua variabel ketika delta dalam skala ordinal atau data dalam bentuk urutan rank, koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi rank Spearman, atau dalam bahasa Inggris disebut Spearman Rank Correlation Coefficient. Ini juga bisa digunakan ketika asumsi normalitas pada data itu tidak dipenuhi, kita juga bisa menggunakan korelasi rank Spearman. Untuk hipotesis dalam korelasi rank Spearman itu adalah rho S itu menunjukkan Spearman ya. Ini dibaca rho dan ini dibaca S. Rho S sama dengan 0. Rho S sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan antara variabel pertama atau X dengan variabel kedua atau Y. Sedangkan H1-nya untuk hipotesis alternatifnya rho S tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan antara variabel pertama atau X dan variabel kedua atau Y. Jadi H0 H1-nya adalah seperti ini. Kemudian untuk prosedur ujinya, yang pertama langkah-langkahnya kita berikan rank untuk variabel X terlebih dahulu. Kemudian kita berikan rank juga untuk variabel yang Y. Jadi variabel X diberikan rank sendiri, variabel Y diberikan rank sendiri, jadi terpisah. Kemudian hitung selisih rank antara rank X dengan rank Y. Jadi setelah didapatkan rank X, rank Y, langkah ketiga adalah menghitung selisihnya. Kemudian menghitung RS dengan rumus sebagai berikut. RS nanti menjadi statistik ujinya ya. Uji.
kita hitung RS dengan rumus sebagai berikut, yaitu RS sama dengan 1 minus 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat minus 1. N ini adalah banyaknya sampel tadi ya. Jadi contohnya kalau dalam ini adalah ada 10, jadi N-nya ada 10. Nah, banyaknya pasangan ini, jadi ada 10 ya. N. Kemudian DI kuadrat dengan DI ini DI kuadrat, di mana DI adalah yang nomor 3 ini tadi ya. Jadi selisih rank X dengan rank Y itu nanti disimbolkan dengan DI. Rx adalah rank X, Ry adalah rank Y. Gitu. Jadi DI sama dengan rank dari X dikurangi rank dari Y. Selanjutnya untuk statistik ujinya yang ini tadi, dan daerah kritik H0 ditolak jika RS ini ya, harga mutlak dari RS ini diambil harga mutlak itu lebih besar daripada R tabel. Nah, RS, harga mutlak RS lebih besar dari R tabel. Nah, secara ringkasnya hipotesisnya adalah seperti ini, seperti yang tadi. Taraf signifikansi diambil 0,05 untuk uji hipotesisnya. Statistik ujinya ya kita ambil yang ini tadi juga sama ya. Daerah kritik H0 ditolak jika H0 ditolak jika nilai RS lebih besar daripada R tabel. Harga mutlak RS lebih besar daripada R tabel, dan kesimpulannya berdasarkan daerah kritik apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Jadi ini adalah secara ringkas untuk uji hipotesisnya, langkah-langkahnya seperti ini. Secara umum sama untuk semua metode statistika yang ada. Oke. Selanjutnya kita interpretasikan jika kita dapat RS tertentu ya. Jadi R di sini maksudnya RS ya. R. Nah, ini ada juga R, semua R di sini maksudnya untuk RS. Jika R-nya itu sama dengan 0, persis sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara kedua variabel X, Y tadi ya. Sedangkan jika nilainya antara 0 sampai 0,20, itu korelasi variabel sangat lemah. 0,2 sampai 0,4 itu korelasi antar variabel lemah. 0,4 sampai 0,6 korelasinya cukup kuat. 0,6 sampai 0,8 korelasinya kuat, dan 0,8 sampai sebelum 1 itu sangat kuat. Dan jika 1 R sama dengan tepat 1 itu disebut dengan korelasi sempurna. Dan ingat, korelasi itu antara min 1 sampai 1. Jadi misal ini min 1, 0, 1. Nah, sehingga semakin mendekati min 1 atau semakin mendekati 1, itu korelasinya disebut korelasi yang semakin kuat ya. Jadi semakin mendekati min 1 atau semakin mendekati 1 itu korelasinya akan kuat. Tapi nanti jika mendekati 0 itu disebut nanti korelasinya lemah. Jadi 0. Jadi di sini ada tanda negatif ya. Ini positif. Negatif artinya hanya menunjukkan arah hubungannya saja, tidak menunjukkan kekuatannya. Jadi tanda negatif atau positif hanya menunjukkan arah hubungan korelasi, bukan kekuatan dari korelasi. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Misal X nilainya tinggi dan Y nilainya tinggi, maka ini disebut korelasi positif ya. Namun jika X nilainya tinggi tapi Y-nya malah nilainya rendah, atau sebaliknya X nilainya rendah dan Y malah nilainya tinggi, ini disebut sebagai korelasi negatif. Nah, jadi seperti itu. Itu arah hubungannya ya. Positif jika arah hubungannya lurus, yaitu X tinggi dan Y tinggi, atau X rendah Y rendah. Negatif jika hubungannya terbalik, X tinggi Y rendah, atau X rendah Y tinggi. Itu disebut korelasi negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Jadi ada contoh sebagai berikut.
Skor diperoleh dari tes ketangkasan dan agresi yang diberikan ke sampel acak dari 10 siswa sekolah menengah atas. Jadi diambil 10 siswa, dites ketangkasan dan agresinya sehingga diperoleh nilai sebagai berikut ya. Siswa pertama ketangkasannya 23 poin, agresinya 45 poin, sampai siswa ke-10 ketangkasannya 38 poin dan agresinya 37 poin. Ditanyakan apakah ada hubungan antara ketangkasan dengan agresi. Nah, di sini kita akan menggunakan korelasi rank Spearman untuk menghitung apakah nanti diperoleh kesimpulan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, seperti ini untuk cara menghitungnya dengan cara mudah. Kita buat tabelnya. Yang pertama ini yaitu kita tampilkan datanya dulu, pasangan datanya ya, X dan Y. Kemudian dari X ini kita berikan ranking terpisah, jadi ranking dari X ini akan menjadi di sini. Jadi di sini rankingnya tidak digabung X dan Y-nya ya, tapi X dihitung rankingnya sendiri dan Y juga dihitung rankingnya sendiri, sehingga Y dapat rankingnya di sini. Nah, sehingga X dan Y dapat rankingnya masing-masing. Selanjutnya kita hitung DI tadi, yaitu selisih antara rank X dengan rank Y. Jadi tinggal dikurangkan saja Rx min Ry, 2 min 9 sama dengan min 7, 3 min 10 min 7, 9 min 1 8, dan seterusnya sampai 6 min 7 minus 1. Kita sudah memperoleh selisih ranknya. Kemudian nilai ini dikuadratkan ya, sesuai rumus yang tadi kan. Kita ingin mencari DI, jadi selisihnya ranknya, kemudian ranknya dikuadratkan ya, DI kuadrat, kemudian DI kuadrat ditotalkan semuanya. Oke. Ini nilai kuadratnya min 7 kuadrat sama dengan 49, min 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, seterusnya sampai 3 kuadrat sama dengan 9, min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita setelah mendapatkan nilai D kuadratnya semua, nilai D kuadrat ini dijumlahkan menjadi, ini kalau dijumlah totalnya menjadi 198. Sehingga kita memperoleh jumlahan selisih rank ini adalah 198. Nilai 198 ini kita bisa masukkan ke rumus ya. Jadi ini rumusnya tadi ya. RS sama dengan 1 minus jumlahan tadi jadi 198. Kemudian karena ini N tadi ya, N nya 10, ini jadi tinggal diganti 10 N nya. 10 kali 10 kuadrat minus 1. Ini 6 kali 198 menjadi 1188. Kemudian yang bawah dihitung menjadi 990. 1188 dibagi 990 adalah 1,2. Sehingga 1 minus 1,2 adalah minus 0,2. Nah, minus 0,2 ini artinya apa? Jadi minus 0,2 kita lihat tadi. Minus 0,2 pas 0,2 di sini ya. Jadi korelasi antar variabel itu sebenarnya lemah. Nah, lemah ya. Kita dapatnya di sini. Dan tandanya adalah negatif. Artinya kalau tandanya negatif, jika X-nya nilainya tinggi maka Y-nya nilainya rendah, dan jika X-nya nilainya rendah maka Y nilainya malah tinggi. Itu arti dari tanda negatif. Diperoleh RS negatif 0,2. Kita lihat 0,2 itu sebenarnya nilainya lemah ya. Jadi kalau nilainya lemah itu bisa dianggap bahwa korelasinya tidak ada, atau kedua variabel tersebut tidak berkorelasi, nyaris tidak berkorelasi. Namun untuk memastikan bahwa ada tidak korelasi antara kedua variabel tersebut, maka perlu dilakukan uji hipotesis. Sehingga kita sudah memperoleh RS, dan untuk melakukan uji hipotesis kita memerlukan R tabel. Di sini sudah tersedia tabel untuk korelasi rank Spearman ya. Tabelnya sebagai berikut ya. Ini tabelnya seperti ini. Sama ini. Nah, tabel ini kita lihat bahwa sesuai dengan nomi alfanya. Alfa tadi kita ambil 0,05 ya. Dan N-nya adalah 10. N di sini 10, sehingga kita mencari sel yang
alfanya 0,05 dan n-nya 10, ini nilainya adalah 0,564. Kita peroleh R tabelnya 0,564. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita menghitung statistik ujinya. Ya. Nah, dimana tadi RS adalah min 0,2, sehingga harga mutlak dari RS adalah 0,2 ya. Harga mutlak dari RS ini di harga mutlak kan jadi 0,2, dan ternyata 0,2 itu masih di bawah 0,564. Padahal tadi H0 ditolak jika RS-nya lebih besar dari R tabel. Jadi sehingga kita kesimpulannya adalah H0-nya, karena H0-nya lebih kecil, jadi H0 tidak ditolak. Nah, jadi ini lebih ringkas, jadi nilainya lebih kecil dari R tabel 0,564, jadi harga mutlak RS-nya lebih kecil dari R tabel itu 0,564, sedangkan harga mutlak RS-nya tadi adalah 0,2. 0,2 kan lebih kecil dari 0,564. Jadi artinya H0 tidak ditolak karena kondisinya seperti ini. Tadi RS, harga mutlak RS-nya lebih kecil dari R tabel. Artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel X dan Y. Jadi seperti itu. Secara uji hipotesis ternyata tidak ada hubungan antara X dengan Y. X dan Y tadinya apa? Adalah ketangkasan dan agresi. Jadi tidak ada hubungan antara skor ketangkasan dengan skor agresi. Nah, demikian untuk korelasi eksperimen. Seperti itu, sangat sederhana. Sebetulnya latihan bisa dicoba dikerjakan untuk semakin mendalami dan memahami tentang korelasi eksperimen. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya.